Anda masih bersama saya Anake Wijaya dalam dialog spesial BPD Forum yang bertajuk kolaborasi BPD untuk membiayai pembangunan negeri. Dan seperti janji saya di segmen sebelumnya, kami akan hadirkan sesi diskusi panel kali ini. Dan saat ini di studio CNBC Indonesia telah hadir Direktur Utama Bank Sumsel Bubble Ahmad Syamsuddin dan Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Afiliani. Ibu Afi dan Pak Syam, apa kabar? Selamat datang kembali di studio CNBC Indonesia. Terima kasih. Baik, kita juga tersambung bersama dengan Direktur Pemasaran dan Bisnis Bank Kalteng, Marzuki. Pak Marzuki, apa kabar? Selamat siang, Bu Anike, teman-teman di studio. Kabar baik, alhamdulillah. Selamat siang. Baik, saya akan awali dari Pak Syam terlebih dahulu. Iya, Pak Syam, dengan adanya kolaborasi dan juga sinergi antar BPD ya, beberapa tahun belakangan ini, evaluasi dari Bapak seperti apa? Ya, kalau saya lihat sebenarnya sebelum kita masuk ke evaluasi ini ya, kita di BPD ini sudah ada asosiasinya, yaitu Asbanda, Asosiasi Perbankan Daerah. Jadi kita melalui Asbanda lah kita bersinergi gitu. Kalau kita lihat Asbanda ini banyak sekali berperan untuk mensinergikan, terkait juga tadi dengan bagaimana kita menghadapi challenge-challenge ke depan. Bagaimana kita menjalani program transformasi BPD yang didorong oleh OJK. Itu kita jalankan. Ada beberapa program-program yang kita sudah melakukan terkait dengan pembiayaan, terkait dengan upgrade kita punya HC, terkait juga kita upgrade kita punya sistem, kita berkolaborasi. Dan sejauh ini kita banyak sekali yang sudah kita jalani, antara lain kerjasama, sinergi dengan antara BPD. Contoh seperti KUB, teman-teman juga sudah dilaksanakan gitu. Bagaimana meningkatkan kapabilitas daripada BPD dengan meningkatkan permodalannya, begitu kita lakukan gitu. Dan saat ini kita nilai, kebetulan saya sebagai Sekjen Asbanda juga, kita lihat sini cukup baik lah untuk ke depan gitu. Tetapi masih banyak gap yang harus kita kejar di tahun 2024. Gap yang harus dikejar, mungkin boleh dielaborasi sedikit Pak, gap seperti apa? Kita masih punya PR tadi terkait dengan terkait dengan permodalan, kita masih punya PR terkait bagaimana proses KUB ini yang sudah kita rintis gitu, sampai dengan kapan nih kita bisa gunting pita udah selesai gitu kan. Kita juga masih ada yang bagaimana kita masuk nih kolaborasi terkait dengan digital banking kita ke depan begitu ya. Karena BPD ini kan tidak semuanya sama kita punya kemampuan terkait dengan digital banking gitu ya. Nah, inilah yang kita lihat bagaimana yang kuat membantu yang belum kuat, ini kita gabung. Nah, itu yang kita perlu selesaikan di tahun ini. Nah, ada inisiatif yang baru terkait dengan HC. Bagaimana HC yang kita punya ini yang beragam-ragam di sesuai daerah ini kita samakan. Nah, inilah peran dari asosiasi yang akan mendukung program itu. Menarik sekali. Kita juga akan tanyakan nanti ke Pak Marzuki, tapi sebelumnya saya akan ke Ibu Afi terlebih dahulu. Ya, Ibu Afi, kalau Ibu memandang seperti apa sih tren pertumbuhan di daerah di kuartal 1 2024 ini? Ya, kita melihat bahwa memang kebetulan di kuartal 1 kemarin kan ada Lebaran, kemudian juga kalau kita lihat selesainya COVID gitu ya, pertumbuhan tuh cukup tinggi, rata-rata di 5% dan hampir semua daerah itu mirip, terutama di luar Jawa yang tumbuhnya lebih tinggi daripada nasional sebenarnya ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat konsumsi masyarakat di daerah itu mendominasi pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang harus dijaga terus karena kemarin terkait dengan inflasi, kenapa bisa dijaga? Karena memang satu ada subsidi BBM pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah pemerintah daerah kan juga diminta untuk menjaga harga-harga. Sehingga memang terlihat sekali bahwa inflasi rata-rata di hampir semua daerah itu bisa di-manage. Nah, ini yang membuat kenapa akhirnya konsumsi masyarakat tetap bisa terjaga ya. Nah, memang ke depan PR-nya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat ini memang masih perlu. Karena masih banyak masyarakat juga yang saat ini pendapatannya itu berkurang, bahkan mereka sudah mantap makan tabungan gitu ya. Nah, ini PR pemerintah daerah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan ya. Nah, kalau dikaitkan dengan BPD, otomatis BPD kan menunggu sektorialnya. Nah, sektorialnya yang menurut saya harus policy dari pusat itu juga harus lebih kondusif ke arah penciptaan lapangan kerja dibandingkan kepada yang padat modal. Nah, sekarang ini kan lebih banyak ke padat modal. Misalnya kayak tambang. Tambang itu lebih banyak padat modal dibandingkan padat karya ya. Jadi menurut saya mungkin PR utama di daerah itu adalah meningkatkan kelas dari UKM. Karena UKM itu paling banyak di daerah dan biasanya kalau mereka naik kelas, pendapatan mereka meningkat, otomatis pendapatan daerah itu juga akan naik secara otomatis gitu. Nah, ini yang PR ini yang belum terlihat karena masih terlihat UKM kita itu masih stuck
Nah, nanti itu ada hubungan juga dengan BPD, karena BPD itu lebih cocok nanti arahnya kepada selain ASN, UKM. Jadi UKM itu bisa diberdayakan melalui BPD ya, di mana BPD itu yang paling tahu data-data tentang Pemda kan. Nah, Pemda kan punya dinas peternakan, dinas pertanian, di mana itu bisa dijadikan semacam AI-nya daripada BPD untuk bisa pembiayaan. Nah, masalahnya adalah mau dibiayai tapi mereka nggak naik kelas. Jadi mereka sudah over leverage di dalam pembiayaan seperti itu. Baik, semakin menarik saya akan coba tanyakan langsung ke Pak Marzuki. Pak Marzuki, disampaikan oleh Bu Afi, ini salah satu PR terbesarnya adalah bagaimana caranya membuat UKM di daerah ini naik kelas. Apakah ini juga yang terjadi di Kalteng? Silakan Pak Marzuki. Baik, Mbak Nike, terima kasih. Sama seperti di daerah-daerah lain, apalagi kita di Kalimantan Tengah, ada banyak sekali tantangan untuk pengembangan perekonomian kerakyatan, apalagi di Kalimantan Tengah yang mirip dengan Sumsel Babel yang ada di Kalimantan, di Sumatera. Itu wilayah kita itu jaraknya cukup berjauhan, dari satu kabupaten ke kabupaten lain bisa 2 jam sampai 4 jam. Kemudian literasi inklusi keuangan masih sangat rendah, sehingga Bank Kalteng selaku Bank Pembangunan Daerah yang diamanahkan juga sebagai Agent of Development mempunyai fungsi dan peran yang sangat besar untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di level UMKM, sekaligus membuat para pelaku UMKM menjadi naik kelas. Oleh karena itu, atas inisiasi dari Bapak Gubernur dan bekerjasama juga dengan OJK, kita membuat produk-produk yang dapat mengentaskan kemiskinan, melawan rentenir, serta meningkatkan kapasitas dari UMKM. Kebetulan Bu Anike, saya lagi di Pangkalan Bun nih, bersama dengan OJK kemarin kita mengadakan kegiatan ekosistem keuangan inklusif di Desa Lalang. Dan ini sudah kita buat di beberapa desa sebagai pilot project untuk peningkatan perekonomian di level desa. Bekerja sama dengan lembaga desa, kemudian BUMDes, dan juga dengan terlibat di sana OJK dan Bank Indonesia, Bu Anike. Baik, artinya ini kolaborasi dari banyak pihak ya untuk program yang ada di sana. Saya akan kembali lagi ke Pak Syam. Pak Syam, tadi disampaikan juga oleh Bu Afi bagaimana caranya membuat UKM naik kelas, seperti juga tadi disampaikan oleh Pak Marzuki, sedang ada program yang dilakukan di Pangkalan Bun di sana. Lalu kalau menurut Bapak, peluang apa lagi yang bisa dilakukan? Mungkin salah satunya juga untuk membuat UKM naik kelas ini dengan berkolaborasi dengan BPD-BPD. Iya, kalau saya lihat begini, ada satu hal yang saya harus luruskan, bahwa pemberian kredit konsumtif itu jangan menjadi sesuatu yang dipermasalahkan gitu ya. Karena memang BPD itu mempunyai existing capability-nya di situ. Itu tetap harus kita tingkatkan. Nah, sekarang kita bagaimana kita membuat kapabilitas yang baru, yaitu kredit produktif. Misalnya contoh, di kami dulu kredit produktif itu, UMKM itu, dan sebagainya itu di bawah 30%. Sekarang kita sudah mau masuk ke 33%. Begitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya tadi, benar, berkolaborasi. Karena UMKM ini ada 3 hal yang harus kita harus perhatikan. Memang akses pembiayaan penting, begitu ya. Tapi yang kedua nih, harus ada pendampingan, pembinaan. Ketiga, harus ada akses pasar, begitu. Nah, ini kolaborasi inilah yang kita pentingkan, begitu ya. Nah, kemudian tadi juga Pak Marzuki nyampaikan di setiap daerah itu berbeda-beda gitu. Kalau di Sumatera Selatan itu memang kita punya juga terkaitan seperti tadi disampaikan, ada UMKM kita di bidang kuliner macam-macam. Tapi ada satu yang potensi besar di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Contoh di tanaman perkebunan, tanaman pangan. Karena itu waktu COVID kita masih tumbuh loh. Di kredit produktifnya, yaitu di sektor pangan, karena tetap tumbuh di situ. Makanya Bank Babel bekerjasama sama dengan semuanya, karena tidak mungkin kita berdiri sendiri, tentunya harus bersinergi dengan Pemprov, Pemda, Pemkot di Sumatera Selatan maupun Bangka Belitung. Kita harus bangun ini. Kita ada satu contoh, misalnya kemarin kita bangun kredit-kredit untuk peremajaan sawit. Itu kan peluang sebenarnya, kita ada peluang di situ. Nah, peremajaan sawit yang sudah jadi, bagaimana kita tingkatkan lagi kapabilitasnya untuk tinggi. Contoh lain, bahwa sebenarnya UMKM itu bisa sendiri, tetapi yang lebih bagus adalah UMKM dalam bentuk asosiasi dan masuknya dalam satu ekosistem tersendiri, yaitu dalam bentuk klaster gitu loh. Kenapa klaster? Karena ada pembinaannya di situ. Pembinanya siapa? Misalnya kelapa sawit dibina oleh kelompok-kelompok perkebunan besar.
untuk membeli dan mendidik mereka begitu. Ini harus kita lakukan bersama-sama. Jadi disitulah nanti kita ada peluang mereka untuk meningkatkan dia punya kapabilitas begitu. Karena kalau kapabilitas saja dia sendiri rasanya nggak bisa. Contoh yang menarik adalah MPMP begitu. MPMP kalau kita bekerja sendiri susah, maka kita gabung dalam bentuk MPMP dan asosiasi Apex namanya. Itu asosiasi MPMP yang bekerja sama gitu, Bu Afi juga udah lihat tuh. Pokoknya kalau di Bank di Sumsel, kalau ekonominya tinggi, kalau kita naik pesawat bau cuko, itulah ekonominya tinggi. Nah itulah yang kita bangun. Jadi kita harus bersama-sama membangunnya gitu. Kalau sendiri rasanya agak sulit. Tapi kalau misalnya kita bersama-sama bersinergi, kita bisa gitu. Baik, tapi apakah ke depannya ada harapan untuk mungkin ada tema tertentu atau program khusus yang bisa dikembangkan di antara BPD? Ada. Seperti kita lakukan yang sekarang ini adalah program untuk pembiayaan yang kita lakukan untuk pemerintah daerah. Contoh, untuk pemerintah daerah itu kan kadang-kadang dananya belum ada gitu. Tapi untuk 5 tahun ke depan sampai itu kita ada pembangunan bersama tuh, pembiayaan sindikasi untuk pembangunan infrastruktur gitu kan. Kita bisa tuh. Waktu ini yang tahun lalu kita Bank Sumsel Bubble dengan Bank Jambi untuk membiayai di Jambi. Itu bisa kita biayai karena ada keterbatasan BMPK masing-masing dan kita kalau bersama-sama kita bisa. Kemudian juga kita bisa pembiayaan misalnya untuk satu sindikasi yang lain perkebunan kita bisa lakukan seperti itu. Jadi tema-tema itulah kita bangun. Tetapi memang tema ini kita bangun sesuai dengan kapasitas yang ada di daerah tersebut. Nggak mungkin kita misalnya di tempatnya di Kalimantan yang disamakan gitu. Kita bangun yang sama. Mungkin Sumatera ini sama nih. Gitu ya, banyak perkebunan, pertanian, ya kita bangun di sana gitu. Kita bikin tema-tema yang tematik yang bisa semua dilaksanakan dan mudah-mudahan mudah dieksekusi. Baik, kita beralih ke Ibu Afi. Bu Afi kan sudah disampaikan tadi oleh Pak Syam. Ini sebenarnya harapannya ke depan ada untuk membuat sebuah program yang mungkin bisa disinergikan bersama-sama begitu. Tapi kebutuhannya setiap daerah ini berbeda. Iya. Lalu dukungan seperti apa yang tepat dari pusat yang mungkin bisa diberikan untuk masyarakat di daerah? Apalagi tadi Ibu juga sudah mengulas kalau daya beli masyarakat ini semakin turun. Iya, jadi kalau dikatakan kan masalah UKM kita itu adalah pasar sebenarnya ya. Jadi satu adalah mungkin pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa memanfaatkan sebagai pasar mereka, itu satu. Yang selama ini kan nggak pernah. Bahkan kalau kita lihat di dalam katalog itu nggak pernah ada UKM yang bisa masuk gitu. Nah ini kan yang harus dipikirkan. Bagaimana mengkombinasi antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil bisa masuk, itu pertama. Yang kedua ada model bisnis yang harus dirubah. Jadi kalau selama ini kan UKM dibiarkan sendiri. Ya, jadi harus membangun ekosistem. Ada yang namanya closed loop. Jadi bagaimana perusahaan besar itu menjadi pasar daripada perusahaan kecil. Sehingga nanti yang dikatakan pendampingan itu otomatis akan diberikan oleh si perusahaan besar. Nah, nanti apa tugas pemerintah? Yaitu memberi insentif. Jadi perusahaan besar dapat insentif, UKM dapat insentif, jadi mereka mau bergabung. Kalau nggak ada insentif, mereka mengatakan apa gunanya saya harus bergabung. Enakan saya bebas kan gitu. Orang kan pada dasarnya kalau nggak ada insentif tuh pengen bebas. Nah bebas itu susah karena pada akhirnya dia tidak bisa meningkatkan pendapatan gitu. Karena apa? Pasarnya jadi nggak jelas kan. Nah begitu pasarnya jelas, pasti yang namanya bank tuh rebutan ngasih kredit kepada mereka gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, memang tiap daerah kan beda-beda. Pasti adalah yang harus ditetapkan setiap daerah itu akan fokus pada sektor apa. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau kita nih terlalu pengen semua sektor gitu. Nah akhirnya jadi nggak fokus. Nah jadi kalau memang banyaknya perkebunan ya udah fokus ke situ. Jadi nanti insentifnya juga jelas hanya untuk perkebunan. Terus perkebunannya apa saja misalnya gitu. Nah jadi setiap daerah jangan satu untuk semua. Tapi setiap daerah punya fokus maka itulah yang dikasih insentif. Nah tugasnya pemerintah adalah fiskalnya Mbak. Jadi pusat nanti fiskalnya. Contohnya kemarin rumah sama mobil ya. Waktu dikasih insentif pajak bebas 10%, itu tiba-tiba demand-nya meningkat kan. Nah itu nanti bisa dilakukan juga untuk daerah-daerah gitu. Jadi mana sektor yang difokuskan, dikasih insentif fiskal itu nanti otomatis akan ngebus daripada permintaan dan juga akan meningkatkan pendapatan mereka. Itu salah satu cara yang menurut saya belum banyak dilakukan. Yang banyak dilakukan sekarang kan lebih banyak supply side. Jadi misalnya kur yang disubsidi bunganya gitu. Tapi kalau nggak ada demand-nya, nggak ada yang diminta, ya kan? UKM-nya nggak minta, ya percuma kan. Akhirnya apa? Tidak bisa dipakai uangnya itu gitu. Nah ini saya harus ada perubahan signifikan dalam pola berpikir dari supply side pada demand side gitu. Baik, kita akan coba langsung tanyakan ke Pak Marzuki. Pak Marzuki disampaikan Bu Afiliani tadi diperlukan insentif untuk sektor tertentu yang mungkin menonjol di daerah tersebut. Apakah Bapak setuju dengan adanya insentif ini dan kalau memang harus ada insentif di sektor mana ini untuk di Kalteng? Baik, terima kasih Bu Anike.
Saya sangat sepakat dengan Bu Afiliani tadi yang menyampaikan bahwa untuk sektor tertentu harus menjadi perhatian atau prioritas bagi BPD dalam mendorong peningkatan atau pengembangan kapasitas di bidang itu. Nah, kebetulan di Kalteng kita sudah terlibat dengan beberapa program pemerintah yang diinisiasi Bapak Gubernur dan juga Bupati dan Wali Kota yang berbasis kearifan lokal. Misalnya di Kabupaten Sukamara memiliki produk unggulan yaitu di udang dan perikanan, ada nama programnya yaitu Stream Estate. Di sini Bank Kalteng terlibat memberikan pembiayaan dengan bunga khusus, dengan bunga sangat murah, diberikan kepada kelompok petambak udang serta juga BUMDes, kemudian dengan sistem pembayaran pada saat panen udang. Kemudian di 2 kabupaten lainnya itu ada yang berbasis pertanian, yaitu yang mengacu juga kepada program nasional yaitu Food Estate dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Di luar itu yang sangat unggul di Kalimantan yaitu di bidang pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, Bank Kalteng juga fokus sehingga dari semua keunggulan-keunggulan prioritas tadi, akhirnya kami juga sangat fokus dengan harapan dari pemegang saham BPD Kalteng untuk meningkatkan produk produktif dibandingkan yang tadi disampaikan Pak Dian tadi yang captive marketnya BPD memang di konsumtif. Saat ini kita juga menjaga captive market ini tetap baik sambil kita meningkatkan porsi pembiayaan kredit produktif di mana Bank Kalteng sudah saat ini alhamdulillah mencapai 35% penyaluran kredit produktif. Dengan beberapa sektor unggulan kita berikan bunga murah yaitu hanya 1,5–3% per tahun. Kemudian juga diberikan program pendampingan yang disampaikan Bu Afiliani tadi. Kita mempunyai program yang namanya Selalu Berkah, di mana pelaku usaha diundang ke cabang-cabang Bank Kalteng, diberikan pelatihan dengan mengundang para ahli untuk menjadi narasumber. Dan di tahun ini kita juga menyiapkan untuk pemilihan IKM dan UMKM terbaik nanti akan difinalkan di bulan Juli bekerja sama dengan dinas-dinas koperasi, dinas perindak, kemudian juga Dekranasda. Dengan demikian diharapkan para pelaku usaha UMKM ini terutama sektor-sektor unggulan di Kalimantan Tengah di bidang perkebunan, perikanan ini memiliki semangat yang tinggi untuk mengembangkan usaha. Kemudian nanti para terbaik yang kita pilih tadi kita akan dampingi dan kita berikan akses pemasaran untuk ke nasional. Misalnya mengikuti pameran-pameran di nasional atau bahkan tidak tertutup kemungkinan di luar negeri yang kemarin kita kirim di China contohnya. Begitu.